Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati. Kiranya hati kita senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dalam pengharapan kita kepada Kristus. Sahabatku, seperti biasanya, mari kita awali setiap waktu saat teduh dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadapan-Mu dengan rendah hati dan penuh kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mengakui bahwa tanpa tuntunan-Mu, kami tidak dapat memahami kebenaran-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap perkataan yang akan kami dengarkan dan berikan kami hikmat dan pengertian untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menerangi hati kami dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Biarlah firman-Mu berakar dan bertumbuh di dalam hati kami, menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, pernahkah saudara merasa berada di dalam situasi yang sulit? Pernahkah saudara merasakan ketika semua jalan terasa buntu dan harapan seolah lenyap ditelan kegelapan? Mungkin saat ini saudara sedang mengalaminya, atau mungkin juga saudara pernah melewatinya di masa lalu. Di saat-saat seperti itu, seringkali kita bertanya, apakah mungkin ada keajaiban? Apakah Tuhan masih mendengar dan peduli? Hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah kebenaran yang sangat indah dan penuh pengharapan, bahwa mujizat bisa lahir melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman bukanlah sekedar kata-kata atau kepercayaan kosong. Iman adalah sebuah kekuatan yang nyata, sebuah mata rohani yang mampu melihat janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Mari kita bayangkan seorang ibu yang sedang mengandung. Selama 9 bulan, ia membawa benih kehidupan di dalam rahimnya. Ia tidak melihat bayi itu secara fisik di awal kehamilan, tetapi ia percaya, ia yakin bahwa kehidupan sedang bertumbuh di dalamnya. Ia menjaga kandungannya dengan penuh kasih dan harapan, menantikan saatnya untuk melahirkan seorang anak yang akan membawa sukacita dalam hidupnya. Demikian juga dengan iman kita. Iman adalah benih mujizat yang ditanamkan Tuhan dalam hati kita. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan, ketika kita memegang janji-janjinya, maka benih itu mulai bertumbuh. Mungkin kita belum melihat hasilnya secara langsung, mungkin keadaan di sekitar kita masih terlihat sama sulitnya. Namun, sama seperti seorang ibu yang merasakan gerakan bayinya di dalam kandungan, kita pun bisa merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita melalui iman. Dalam Alkitab, kita melihat banyak sekali contoh bagaimana iman melahirkan mujizat. Ingatlah kisah Abraham dan Sarah yang menantikan seorang anak di usia senja mereka. Meskipun secara logika dan kemampuan manusia, hal itu mustahil. Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan. Imannya tidak goyah. Ia bahkan semakin kuat dan memuliakan Tuhan. Dan akhirnya di waktu yang tepat, Tuhan memberikan mereka seorang putra, Ishak, yang menjadi awal dari bangsa yang besar. Kisah lain yang sangat menginspirasi adalah tentang seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ia telah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat, namun tidak ada perubahan yang terjadi. Ketika ia mendengar tentang Tuhan Yesus, timbul iman di hatinya. Ia berkata dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dengan penuh keyakinan,
ia menerobos kerumunan orang dan menjamah cumbai jubah Yesus. Seketika itu juga pendarahannya berhenti dan ia merasakan kesembuhan di tubuhnya. Tuhan Yesus sendiri berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari kedua kisah ini, kita belajar beberapa hal penting tentang iman yang melahirkan mujizat. Yang pertama, iman lahir dari mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Semakin sering kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin kuat iman kita akan janji-janjinya. Firman Tuhan adalah benih kebenaran yang menumbuhkan keyakinan dalam hati kita. Yang kedua, iman adalah tindakan. Yakobus 2 ayat 17 tertulis, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Iman bukan hanya sekedar perasaan atau pikiran positif. Iman memerlukan tindakan nyata yang menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Abraham menunjukkan imannya dengan meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tempat yang belum ia ketahui. Wanita yang sakit pendarahan menunjukkan imannya dengan berani menerobos kerumunan orang untuk menjamah jubah Tuhan Yesus. Tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan berdasarkan iman kita, meskipun terlihat sederhana, tetapi memiliki kuasa yang besar di mata Tuhan. Yang ketiga, iman tidak selalu melihat hasil secara instan. Kisah Para Rasul 14 ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Seperti proses kehamilan yang membutuhkan waktu, mujizat melalui iman juga seringkali memerlukan kesabaran dan ketekunan. Kita mungkin tidak langsung melihat jawaban atas doa-doa kita, tetapi kita harus terus percaya dan tidak menyerah. Tuhan memiliki waktu yang sempurna untuk segala sesuatu. Ia tidak pernah terlambat dan ia selalu tahu yang terbaik bagi kita. Poin yang keempat, iman seringkali diuji. Di dalam Lukas 22 ayat 31 dikatakan demikian, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum." Iblis akan berusaha sekuat tenaga untuk menggoyahkan iman kita. Ia akan membisikkan keraguan, ketakutan, dan keputusasaan. Namun kita harus ingat bahwa ujian iman justru akan memurnikan dan menguatkan iman kita. Ketika kita tetap teguh dalam iman di tengah-tengah kesulitan, kita sedang menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita benar-benar percaya kepadanya. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, mujizat bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di zaman Alkitab. Tuhan Yesus Kristus adalah sama baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Ia masih sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita hari ini. Mungkin mujizat yang saudara butuhkan saat ini adalah kesembuhan dari penyakit, pemulihan hubungan, terobosan dalam keuangan, atau jawaban atas doa-doa saudara yang belum terjawab. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan menghalangi saudara untuk menerima mujizat melalui iman. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati saudara dan peganglah janji-janjinya. Bertindaklah sesuai dengan iman saudara dan bersabarlah dalam menantikan jawaban Tuhan. Ingatlah agar jangan pernah menyerah, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Iman sekecil biji sesawi pun jika ditanamkan dalam hati yang percaya mampu memindahkan gunung. Oleh karena itu, biarlah iman kita terus bertumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus. Dengan iman kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dengan iman kita akan menerima mujizat demi mujizat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini akan menjadi pembelajaran yang memberkati kita. Mari kita berdoa menutup saat teduh kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami tentang kuasa iman untuk melahirkan mujizat dalam hidup kami. Kami mengaku ya Bapa, seringkali iman kami lemah dan goyah di tengah-tengah badai kehidupan. Dan kami mudah ragu, mudah takut ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Ampunilah kami atas segala ketidakpercayaan kami. Hari ini kami memohon kepadamu ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, tumbuhkanlah benih iman yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami, dan ajarilah kami untuk terus percaya kepada janji-janji-Mu, untuk bertindak sesuai dengan iman kami, dan untuk bersabar menantikan jawaban-Mu. Kami serahkan segala pergumulan dan kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Ya Tuhan, biarlah iman kami menjadi kesaksian bagi dunia ini bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang selalu setia kepada janji-janjinya. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu yang tidak terbatas. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.